Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Nah, kaifa halukunna fi hadha sabah? Wa kaifa halu usratikum jami'an? Wa kaifa halu usratikunna jami'an? Hal hunna hal hum bi khairin. Baik, nashkurullah azza wa jal ala ni'amihi al-katsirah wa ala fadilatihi al-azimah. Mazilna 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 nastati an nuwasil darsana wa an natluba al-ilma syar'i an natluba al-ilma syar'i wa sahhalallahu lana fi madza fi an nata'allam wa natadaras lianna katsiran minal insan liannana mazilna ra'ayna katsiran minal insan lam yahsulu ala hadhihi an-ni'mah lam yahsulu ala hadhihi ni'mah wa hadha wa hadhihi al-hidayah hidayatu al-ilm wa hidayatul ilm wa hidayatu ad-dirasah. Baik. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmatnya yang sangat banyak dan atas hidayah ini ya, hidayah yang paling besar yaitu hidayah sunnah ya, hidayah untuk belajar agama sesuai dengan ya apa yang dipahami sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan apa yang dipelajari oleh para sahabat, karena masih banyak ya kita lihat manusia di luar sana yang tidak mendapatkan hidayah ini. Taib. Taib. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah masuk ke pembahasan keutamaan tauhid dan diampuni dosa ya, dan pengampunan dosa karena tauhid. Baik, ada beberapa ayat dan hadis yang telah kita bacakan ya. Kemudian kita telah sampai pada di antara faidah yang bisa kita ambil, di antara pelajaran yang bisa kita ambil ya pada pertemuan yang lalu. Baik, mu'allim buka dulu ya. Ya, terakhir kita menyebutkan di antara pelajaran yang bisa kita di antara hal-hal yang bisa kita ambil ya dari hadis-hadis dan ayat-ayat tentang bab yang lalu yang sempat kita bahas adalah menetapkan sifat Allah menyelisihi kaum Asy'ariyah.
Kemudian di antara hadis Anas dan hadis Itban itu menjelaskan saling mendukung ya. Ya, tentang meninggalkan kesyirikan dan tidak hanya mengucapkan lewat lisan saja itu ya kemarin. Jadi perkataan la ilaha illallah itu ya yang menyebabkan seorang diharamkan dari neraka adalah perkataan la ilaha illallah, tapi harus diiringi dengan niat yang ikhlas hanya semata-mata ingin mencari wajah Allah. Ya, kemudian anna tarka syirk laisa qaulaha bilisan ya. Bahwasanya meninggalkan syirik itu tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja, tapi harus diiringi dengan keikhlasan. Untuk selanjutnya masih dalam bab yang lalu ya. Di antara hal yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sebagai hamba, dua hamba dan dua rasulnya ya. Jadi bukan Tuhan ya, bukan malaikat ya, bukan malaikat, bukan Tuhan ya. Tapi adalah hamba dan rasulnya. Nah, ta'ammalul jam'i baina qauni Isa wa Muhammad abdaillah wa rasulaihi. Ya. Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini sama-sama hamba dan rasulnya. Dua-duanya adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian yang ke-15, ikhtisasu Isa biqaunihi kalimatullah ya. Pengkhususan Nabi Isa yaitu dengan kalimatullah ya. Nabi Isa dikhususkan dengan penyebutan kalimatullah karena ya maksudnya dari firman-Nya, diciptakan dari perkataannya. Karena sebagaimana kita tahu Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah. Ya, jadi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dia tidak dilahirkan secara normal ya. Kemudian yang ke-16 ma'rifatu kaunihi ruhan minallah. Ya. Ma'rifatu kaunihi ruhan minallah ya. Jadi kejadiannya itu terjadinya Nabi Isa ini lahirnya ini adalah ruh dari Allah. Nah, disebut dari ruh dari Allah. Kemudian yang ke-17 fadlul iman bil jannah wan nar. Ya, mengetahui keutamaan keimanan dengan ya keutamaan beriman kepada neraka dan surga. Keutamaan beriman kepada neraka dan surga. Kemudian yang ke-18 makna qaulihi, arti perkataan, arti dari firman ala makana minal amal. Ala makana minal amali. Betapapun amal yang telah dikerjakannya. Betapapun amal betapapun amal yang telah dikerjakannya. Betapapun amal ya, betapapun amal yang telah dikerjakannya. Ini dalam hadis sebentar ya, ini ada dalam hadis
hadis ini ya. Hadis Ubadah ya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaili Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haq wa naru haq adakhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amali. Ya, perkataan ini ya, ala ma kana ini ala ma kana minal amali. Ya, bahwasanya barang siapa yang meyakini empat ini ya, empat aspek ini, empat hal ini, yaitu bersaksi bahwa Allah ya tidak ada yang berhak disembah, kemudian Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Isa adalah apa? Kalimat dan ruh ya, kalimatullah wa ruhun minhu, kemudian meyakini surga dan neraka itu hak ya, benar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal ya, bagaimanapun perbuatan yang dia telah lakukan, ala makana minal amal ya. Baik. Yang ke-19 ma'rifatu annal mizan lahu kifatain. Ya, pengetahuan bahwasanya mizan timbangan itu punya dua sisi ya. Punya dua daun, punya dua sisi ya. Punya dua namanya? Tuas namanya ya. Ya, jadi intinya seperti itu. Timbangan ini memiliki dua sisi. Kemudian yang ke-20 adalah penyebutan tentang wajah. Penyebutan tentang wajah ya. Bahwasanya di sini Allah memiliki wajah ya, tapi wajahnya tentu tidak bisa kita kita samakan dengan wajah makhluk ya, dengan wajah manusia atau makhluk. Dia mempunyai wajah yang sesuai dengan kebesarannya. Baik, sekarang kita masuk ke judul yang selanjutnya. Baik, Mu'alim bacakan dulu ya. Mu'alim bacakan dulu bagian yang akan kita pelajari ya, hadis dan ayat yang hari ini yang akan kita pelajari khusus untuk hari ini saja. Ya, jadi tidak semuanya. Jadi tidak semua hadis kita bacakan dan kita bahas. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Ya, diberi harakat ya, yang sudah dicetak, yang sudah memiliki kitab diberi harakat ya. Wa qaulillahi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Wa qaulihi ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Kemudian an Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkabul ladzi inqadda al-barihah faqultu ana summa qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni nudiqtu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu
Qala fama hamalaka ala dzalik? Qultu haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Baik. Alim artikan dulu ya. Bab barang siapa yang telah menetapkan tauhid ya, man haqqaqat tauhid. Bab barang siapa yang telah menetapkan tauhid, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan, wala azab, dan tanpa siksaan, tanpa azab. Menetapkan tauhidnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan." Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat yang sangat taat ya. Ya, nanti akan dijelaskan bagaimana arti tafsir dari qanitan ini ya sedikit. Hanifan, lurus ya. Hanif itu bukan lurus ya, condong ya. Walam yaku minal musyrikin. Dan bukan orang-orang yang musyriknya. Wa qawlihi ta'ala, berkataan Allah, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka itulah orang-orang yang dengan Tuhannya mereka tidak berbuat syirik. Dengan Tuhannya dia tidak berbuat syirik. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang pertama dari Husain bin Abdurrahman berkata, saya waktu itu bersama Sa'id bin Jubair ya. Dari Husain berkata bahwasanya pada suatu ketika dia sedang bersama Sa'id bin Jubair. Faqala. Maka Husain ini berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat ya? Siapa di antara kalian yang melihat bintang ya? Kaukab itu kaukab bintang inqadda. Ya. Inqadda. Inqadda itu jatuh. Fakultu ana. Maka Sa'id berkata ana. Summa qultu. Kemudian aku berkata. Amma ini lam akun fi salatin. Adapun aku pada waktu itu sedang tidak dalam keadaan sholatnya. Sedangkan aku pada waktu itu tidak dalam keadaan sholat. Walakin ni ludiktu. Karena saya sedang disengat. Karena saya telah disengat ya. Di binatang itulah, digigit binatang itu. Qala fama sona'ta, maka Said ini berkata, apa yang kamu lakukan? Qultu, maka saya berkata, yartaqo itu, saya ruqyah, saya meruqyah ya. Saya meruqyah. Aku minta diruqyah.
Aku minta diruqyah. Irtaqo itu, aku minta diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik. Kemudian ya Sa'id ini berkata, apa yang membuat kamu, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut ya? Qultu, maka Husain berkata, hadisun haddatsanahu asy-Sya'bi. Yaitu salah satu hadis yang telah dibacakan oleh Asy-Sya'bi ya. Jadi dahulu Asy-Sya'bi ini pernah menyampaikan suatu hadis tentang ini ya, tentang ruqyah. Qala wa ma haddatsakum, apa yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi? Maka saya menjawab, Husain menjawab, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qol, kami mendengar hadis dari Buraidah bin Husayb bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda ya, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah, tidak boleh ruqyah ya, tidak ada permintaan ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan huma. Ya, kecuali untuk penyakit ain dan penyakit ain dan atau terkena sengatan. Huma itu terkena sengatan ya. Itu tadi arti dari hamalaka ini membawa. Maksudnya membawa kamu. Maksudnya apa yang membawamu untuk melakukan hal yang demikian? Apa yang menjadikanmu, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal yang demikian? Maksudnya seperti itu ya. Kemudian ain ini adalah penyakit dari pandangan mata atau dengki. Penyakit yang ditimbulkan dari orang yang misalkan dengki ya. Berawal dari pandangan mata, kemudian karena diikuti dengan rasa iri sehingga bisa memberikan penyakit seperti itu ya. Huma ini sengatan ya. Huma itu sengatan. Ludikto ini disengat kala jengking. Kita fokus pada ayat-ayat dan hadis-hadis ini saja ya. Sekarang mohon dicatat ya penjelasan dari mu'alim terkait ayat-ayat dan hadis-hadis berikut ya. Nah. Ya, maksud dari haqqaqat tauhid ya. Tadi mu'alim artikan haqqaqah ini barang siapa yang telah menetapkan tauhid, maka dia masuk surga, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, haqqaqat tauhid adalah mengikhlaskan dan menjernihkan ya, memurnikan. Ya, haqqaqat tauhid itu mengikhlaskan dan menjernihkan ya. Memurnikan dari cabang-cabang syirik, dari noda-noda syirik dan bid'ah, dari noda-noda syirik dan bid'ah dan maksiat ya. Itu adalah perkataan dari Syekh Saleh Fauzan ya. Jadi menetapkan tauhid adalah mengikhlaskan niat ya dan memurnikan
dan memurnikan tauhid dari noda-noda kesyirikan, bid'ah dan maksiatnya. Kemudian ummatan ya. Kata-kata ummatan, inna Ibrahim kana ummatan. Maksudnya adalah pemimpin. Umat di sini maksudnya adalah imaman atau pemimpin atau qudwah atau panutan ya. Kemudian qanitan tadi kalau kita artikan secara harfiahnya adalah taatnya. Qanitan ini selalu dalam ketaatan. Jadi qanitan ini selalu dalam kondisi ketaatan. Jadi Ibrahim ini selalu dalam kondisi ketaatan. Jadi taatnya itu selalu konsisten, selalu istiqomah ya. Baik. Hanifan, al-hanif al-muqbil ala Allah ya. Hanif itu condong kepada Allah. Condong mengarah kepada Allah, al-mu'rid an kulli ma siwahu ya. Dan selalu condong kepada Allah, selalu mengarah hatinya kepada Allah dan menolak apa-apa yang selainnya dan menolak sesembahan selain Allah. Kemudian minal musyrikin, lam yaku minal musyrikin ya. Jadi beliau itu telah menjauhi orang-orang musyrik dengan hatinya, lisannya dan badannya. Nah, wa angkara ma kanu alaihi dan mengingkari apa-apa yang ada pada mereka dan mengingkari apa-apa yang ada pada mereka. Nah, jadi Ibrahim ini disifatkan dengan bahwasanya beliau telah ya menjauhi atau berpisah dengan orang-orang musyrik baik secara hati, lisan dan jiwanya, badannya, lisannya juga jauh dari perkataan orang-orang musyrik. Jadi intinya di sini Nabi Ibrahim ini mempunyai 4 sifat ya. Di dalam ayat ini Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan empat sifat. Sifat yang pertama adalah dia sebagai imaman atau qudwah ya. Sebagai imaman, sebagai pemimpin bagi kaumnya. Kemudian sifat yang kedua, dia adalah orang yang khasyi'an muti'an, orang yang khusyuk dan selalu taat ya. Selalu dalam keadaan taat kepada Allah. Kemudian sifat yang ketiga adalah hanifan, yaitu tadi ya, mu'ridon anisyirki muqbilan Allah. Selalu mengingkari syirik dan condong kepada dan hatinya selalu mengarah kepada Allah. Kemudian sifat yang keempat, bu'duhu anisyirki huwa mufaraqatuhu lil musyrikin. Lam yaku minal musyrikin. Jadi sifat yang pertama qudwah, sifat yang kedua qanitan, sifat yang ketiga hanifan, sifat yang keempat lam yaku minal musyrikin. Itu tadi ya. Lam yaku minal musyrikin artinya beliau selalu berusaha untuk menjauhi mereka baik secara lisan, anggota badan ya, dan hati. Jadi itu ya. Itu penjelasan tentang ayat yang pertama. Dan itu yang dinamakan dengan tahqiqut tauhid ya. Dan itu adalah ya metode yang dimaksud dengan menetapkan tauhid. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun la ya'buduna ma'ahu ghairahu. Ya, maksud syirik di sini adalah tidak menyembah selain Allah, tidak menyembah ma'ahu ghairahu. Bersamanya ya tidak menyembah bersama Allah selain Allah ya.
Maksudnya di sini adalah tidak menjadikan Allah itu sesembahan selain Allah. Tidak menjadikan Allah ini ada yang disembah selainnya. Jadi tauhid itu bukan hanya tidak menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, tapi ketika dia menyembah Allah dan menyembah selainnya itu sama saja dinamakan syirik, sama ya. Jadi syirik itu bukan berarti menyembah selain Allah. Tapi meskipun dia menyembah kepada Allah, tapi dia menyembah yang lainnya juga, itulah hakikat dari syiriknya. Karena sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat, sebenarnya tidak ada. Ya, kaum musyrik itu tidak ada yang tidak menyembah Allah. Semuanya menyembah Allah. Tapi selain Allah, dia menyembah kepada orang yang kepada zat selain Allah. Baik. Nah, ya mungkin cukup mungkin kita cukupkan ya penjelasan tentang ayat-ayat dan hadis ya. Hadis tadi yang dimaksud dengan hadis tadi adalah tentang ruqyah itu ya, tidak boleh meminta ruqyah kecuali ketika disengat atau untuk penyakit ain ya. Nakhtim darsana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.